Compassionate Leadership in Pandemic Era, a New Approach for Today's Leaders. Selamat datang, selamat sore. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Iya. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga dalam kondisi yang sehat Bapak Ibu. Nah, pada sore hari ini selama 2 jam ke depan, kita akan bersama-sama berbagi, saling sharing, dan juga saling berdiskusi, begitu ya Bapak Ibu ya, terkait dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu Compassionate Leadership, dengan adanya 2 pembicara yang super duper keren, dan nanti akan saling berbagi dan juga memaparkan materi Bapak Ibu. Begitu. Nah, tentunya ketika di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak dari kita yang masih working from home. Ditambah lagi angka COVID-19 itu makin meningkat ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin yang sebelumnya sudah tidak WFH, kemudian harus kembali WFH. Nah, tentunya ada nih gaya kepemimpinan yang tentunya spesifik yang dibutuhkan atau mungkin sebelumnya Bapak Ibu belum pernah mengetahuinya sebelumnya. Nah, maka dari sebab itu di sore hari ini kita akan bersama-sama saling berdiskusi dengan para pemateri kita mengenai bagaimana gaya kepemimpinan compassion ini bisa diterapkan di pandemi COVID-19 ini. Tentunya masih kita hadapi. Nah, Bapak Ibu mungkin yang belum atau pertama kali mengikuti Pojok Pintar Manajemen PPM Manajemen pada sore hari ini, sedikit saya ingin menginformasikan bahwa Pojok Pintar Manajemen seri 19 dan juga seri-seri sebelumnya ini adalah inisiasi aktif dari PPM Manajemen, di mana memang kami ingin berkontribusi secara langsung dan aktif, khususnya melalui online kepada individu dan juga perusahaan. Begitu. Ya, mungkin ada beberapa agenda atau event yang tadi juga Bapak Ibu sempat lihat di dalam iklan yang sudah ditampilkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada beberapa agenda atau kegiatan PPM Manajemen yang mungkin bisa Bapak Ibu ikuti lebih lanjut, yang dimana sebelumnya perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Baik. Peserta saat ini sudah 70-an ya Bapak Ibu ya, sudah sangat banyak. Tentunya semuanya pasti tertarik dengan tema Compassionate Leadership ini Bapak Ibu, karena ini memang mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar tentang gaya kepemimpinan compassion. Itu seperti apa sih gitu kan ya. Ada juga mungkin yang belum tahu sehingga ikut ke dalam kegiatan kita di sore hari ini. Ya, ini menarik sekali Bapak Ibu untuk gaya kepemimpinan ini karena memang sedikit berbeda dengan gaya kepemimpinan yang biasanya mungkin Bapak Ibu lihat sehari-hari ya. Gitu. Iya, ini ya mungkin dari tadi Bapak Ibu penasaran, ini siapa yang berbicara, sudah banyak bicara, hadir di depan Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Katarina Sistika Uri Astuti. Bapak Ibu bisa memanggil saya Sestika, atau kalau di PPM bisa disingkat dengan KSW, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya di PPM sebagai konsultan dan juga trainer di bidang keahlian Leadership and Talent Development Bapak Ibu, atau di HR. Begitu. Nah, ya, kurang lebih seperti itu mengenai diri saya. Nanti tidak hanya saya yang akan tampil di hadapan Bapak Ibu, tapi juga akan ada 2 pembicara kita yang super keren, para wanita, begitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin juga yang belum mengetahui atau baru pertama kali mendengar PPM Manajemen, sedikit juga saya ingin menjelaskan bahwa PPM Manajemen ini memiliki solusi terintegrasi melalui produk-produknya. Antara lain produk yang kami tawarkan adalah program pengembangan eksekutif atau Bapak Ibu yang lebih familiar dengan public training PPM Manajemen gitu. Kemudian yang kedua adalah program pembelajaran daring atau e-learning. Dan yang ketiga ada pembelajaran Indria atau in-house learning. Selanjutnya ada riset dan konsultansi manajemen. Selain itu juga ada sekolah tinggi manajemen baik S1 maupun S2. Selanjutnya ada seminar dan konferensi, ada asesmen SDM, penerbitan buku dan majalah, dan yang terakhir adalah lembaga sertifikasi profesi atau ASP PPM. Baik, ya pada Pojok Pintar Manajemen seri kita
pada sore hari ini Bapak Ibu tetap akan dibagi ke dalam 3 aturan main dalam Pojok Pintar Manajemen. Antara lain adalah yang pertama, sesi pemaparan materi Bapak Ibu. Jadi nanti di dalam sesi pemaparan materi, Bapak Ibu, kami mohon izin untuk melakukan mute untuk semua peserta ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini akan kami mute terlebih dahulu. Begitu, dan kemudian kami mohon selama proses berlangsung, baik selama pemaparan, diskusi, dan tanya jawab, kami mohon Bapak Ibu untuk tetap berpegang pada prinsip positif dan kolaboratif Bapak Ibu ya. Kemudian untuk sesi yang kedua, yaitu adalah sesi tanya jawab. Jadi nanti setelah masing-masing pemateri pembicara kita berbicara, saya akan membuka satu sesi tanya jawab, di mana satu sesi itu akan terdiri dari 3 pertanyaan. Nah, nanti Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, boleh langsung saja raise hand ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan fitur raise hand. Jadi kalau Bapak Ibu sudah raise hand, nanti saya akan lihat nih siapa yang akan diperbolehkan untuk mengutarakan pertanyaannya kepada pembicara tentunya ya Bapak Ibu ya. Kemudian sesi yang terakhir adalah feedback. Nah, di feedback ini tentunya kami mengharapkan Bapak Ibu mengisi lembar atau formulir feedback di akhir setelah acara Pojok Pintar Manajemen ini berakhir. Nanti akan kami berikan linknya di chat, begitu, dan juga akan ada QR code-nya dan juga linknya. Baik, tanpa berlama-lama Bapak Ibu, pembicara kita yang pertama yaitu adalah Ibu Ratu Ening Kusmaningrat atau biasa saya panggil Teh Ratu. Kumaha damang Teh? Pangestu, Mbak Tika. Pangestu, iya. Kita sehat ya, Teh Ratu ya. Siap ya untuk hari ini, baik. Siap. Ya, Teh Ratu ini Bapak Ibu adalah konsultan dan juga trainer leadership and talent development di KPM. Ya, jadi tidak hanya trainer dan konsultan, tapi beliau adalah seorang coach yang spesialisasinya memang di human resource management, tentunya di bidang keahlian leadership dan talent development. Beliau berpengalaman bekerja selama 23 tahun di industri keuangan perbankan, institusi keuangan, dunia pendidikan, serta planning dan konsultan. Nah, pendidikan terakhir Teh Ratu ini adalah Master of Human Resource Management dari Central Queensland University Australia. Begitu ya Teh Ratu ya? Betul. Baik, terima kasih. Boleh Bapak Ibu diberikan applause di reaction-nya masing-masing. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas applause-nya Bapak Ibu. Ya, untuk pembicara kita yang kedua, ini tidak kalah keren Bapak Ibu, ada Ibu Basaria Marta Juliana, atau saya biasa sapa Mbak Marta ya. Selamat sore Mbak Marta, apa kabar? Selamat sore Tika. Sehat ya Bu Marta ya? Ya, didoakan ya, tetap sehat terus ya. Ya, betul. Bapak Ibu, ini kami sangat mengapresiasi kehadiran Mbak Marta pada sore hari ini, dikarenakan memang beliau ini sebenarnya masih dalam tahap recovery pasca operasi minggu lalu, begitu ya Mbak Marta ya. Jadi memang beliau seharusnya bed rest, tapi memang karena komitmen dan dedikasi yang besar, begitu yang sudah direncanakan 1 bulan lalu, beliau akhirnya bersedia menjadi pembicara di Pojok Pintar Manajemen selama 2 jam ini, Bapak Ibu, begitu. Ya, Mbak Marta ini adalah Vice President Subsidiary Group PT Bank Negara Indonesia Persero atau Bank BNI, dan beliau sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun, Bapak Ibu, dalam menjalankan berbagai posisi dan peran di Bank BNI itu sendiri, meliputi dari restrukturisasi operasional hingga program transformasi bisnis BNI. Nah, sebelum menjadi Vice President Subsidiary Group Bank BNI, beliau sempat menjadi Head of Consumer and Retail BNI Jawa Barat Region, serta Project Manager Consumer Banking Transformation di tahun 2013 dan 2015. Dan pendidikan beliau antara lain S1 Teknik Pertambangan ITB, begitu ya Mbak Marta ya. Kemudian Master of Business in Change Management Victoria University Melbourne, Australia, Bapak Ibu, dan terakhir kalau tidak salah ada MIT Leadership Program ya, Mbak Marta ya. Baik, iya, selamat datang Mbak Marta di Pojok Pintar Manajemen seri 16 kali ini. Boleh Bapak Ibu diberikan applause-nya dulu untuk Mbak Marta? Ya.
Terima kasih Mbak Tika, terima kasih rekan-rekan yang sudah bergabung di acara Pojok Pintar PPM kali ini. Ya, baik. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah memperkenalkan pembicara-pembicara kami pada sore hari ini, begitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mungkin langsung saja mempersilahkan Teh Ratu untuk langsung memaparkan atau sharing pengalaman ya, tepatnya Teh Ratu ya, terkait dengan compassionate leadership itu sendiri. Ya, silahkan Teh Ratu, waktu dan tempatnya. Baik, Mbak Tika, terima kasih atas waktunya dan perkenalannya ya. Oke, apakah sudah muncul slide-nya? Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya sore ini dalam event Pojok Pintar Manajemen. Sore ini kita sebetulnya mau bincang-bincang santai aja ya. Saya akan sharing tentang compassionate leadership dalam masa pandemi ini seperti apa. Kemudian nanti kita juga akan dengar sharing dari Mbak Marta yang langsung praktisi saat ini ya di banking, bagaimana sih compassionate leadership ini praktiknya dalam organisasi ya. Saya akan mulai sharing saya dengan ini adalah buku yang saya baca ya. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau udah selesai sharing kita boleh juga baca-baca ini untuk memperdalam pengetahuan tentang compassionate leadership itu seperti apa. Bukunya sangat bagus dan jurnal-jurnal ini juga sangat bagus menambah insight kita tentang teori dan praktek compassionate leadership dalam organisasi. Nah, saya juga akan menyampaikan ini nih Bapak Ibu ya, dalam masa pandemi saat ini ya, PPM telah melakukan riset beberapa waktu yang lalu, kurang lebih kalau nggak salah Maret ya. Jadi awal terjadi pandemi, PPM melakukan riset terhadap kurang lebih 250 responden kalau nggak salah. Hasilnya menunjukkan seperti ini, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini juga menjadi salah satu responden ya. Ternyata hasilnya adalah 80% responden mengalami gejala stres ya, dari level sedang sampai dengan berat. Mereka mengalami stres ya, gejalanya dari sisi fisikal, fisiologis ya, cepat lelah, pegal dan lain-lain ya, sulit tidur, insomnia, sakit kepala dan lain-lain ya. Termasuk dari sisi psikologis ya, cemas, khawatir tentang virus ini, tentang keberlangsungan organisasi dan lain-lain ya. Jadi mayoritas karyawan saat ini sedang mengalami stres ya. Kalau stres apa yang dibutuhkan? Tentunya atensi dari perusahaan, dari atasan ya. Seperti apa yang betul-betul dibutuhkan oleh karyawan yang saat ini mengalami stres. Selain itu, ada satu riset dari Gallup Internasional ya, baru-baru ini dilakukan di kurang lebih 100 sekian negara ya, dengan lebih dari 1000 responden. Itu menunjukkan level engagement yang rendah ya, di Amerika sendiri 30%, kemudian di seluruh dunia tidak lebih dari 13%. Ya, sebagian besar karyawan merasa tidak dihargai, disrespected, tidak didengarkan dan tidak merasa berarti untuk organisasinya. Ya, jadi kedua riset ini saling mendukung ya Bapak Ibu ya. Secara umum, secara dunia saat ini karyawan merasa banyak tidak dihargai oleh organisasi dan mungkin oleh atasannya, tidak didengarkan. Demikian juga dengan situasi pandemi saat ini, banyak karyawan sedang mengalami stres dan mereka butuh didengarkan, ya, butuh dihargai oleh organisasi. Lalu apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk menghadapi situasi saat ini? Ya, organisasi dituntut untuk menciptakan lingkungan kerja, termasuk menciptakan culture dan leader-leader yang ada di dalamnya, supaya organisasi menjadi tempat yang safe untuk karyawannya, peduli ya, care for their employees, dan bisa memberikan inspirasi
positif kepada karyawannya. Ya, compassionate leadership adalah salah satu yang bisa kita terapkan, ya, di mana leadership ini menyentuh bukan hanya brain, ya, atau heads daripada employee, tapi juga menyentuh hati karyawan. Hearts-nya disentuh. Kita akan lihat apa sih itu compassionate leadership, ya. Dari sisi definisi, saya lihat di literatur banyak sekali definisi yang bisa kita ambil, lebih dari 43, bahkan ada satu jurnal yang khusus mohon maaf, khusus membahas mengenai definisi dari empathy dan compassion, ya. Ini adalah definisi yang paling mudah yang menurut saya bisa kita pakai untuk memahami konsep ini bersama, ya. Empathy adalah, mungkin Bapak Ibu sering dengar, merasakan yang orang lain rasakan. Compassion itu empathy plus action, Bapak Ibu. Kita sudah melakukan sesuatu untuk meminimais penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu definisinya. Nah, namun ya dalam prakteknya masih banyak kritik terhadap compassion. Ya, katanya compassion itu terlalu feminin, terlalu soft, hanya cocok untuk organisasi yang tidak profit oriented, ya, bisnis tidak mengenal personal katanya. Ya, kritiknya demikian. Namun survei yang dilakukan tahun 2018 yang dikutip oleh Harvard Business Review menunjukkan, ya, dari 1.000 leaders yang diinterview, 91% menyatakan bahwa compassion adalah elemen yang sangat penting dalam leadership mereka. Nah, lebih jauh lagi Bapak Ibu, dari buku, jurnal yang saya baca, ya, kemudian dari praktek yang saya alami sendiri, benefit daripada compassionate leadership ini sangat banyak. Ini beberapa di antaranya saya ambil intisarinya saja karena saya dikasih waktu sama Mbak Tika cuma 20 menit, ya, 25 menit. Saya coba sampaikan dengan singkat, mudah-mudahan bisa difahami untuk menambah insight kita bersama, ya. Yang pertama adalah compassion mendorong adanya kompetensi adaptability. Seperti kita ketahui, ya Bapak Ibu, ya, dalam situasi krisis ataupun disruption di mana organisasi harus berubah dengan cepat, ya, change, ya, very quickly. Kalau Bapak Ibu kemarin-kemarin sering dengar disruption, saat inilah disruption yang terjadi nyata, ya, bahwa kita harus cepat shifting ke mungkin bisnis proses baru dengan adanya situasi pandemi ini, ya. Seperti di PPM sendiri harus cepat shifting, kelas-kelas dilakukan secara online dan lain-lain. Kompetensi utama yang dibutuhkan adalah adaptability to change, ya. Compassion itu penting di sini karena apa? Dalam proses transformasi organisasi berubah dengan cepat, kadangkala organisasi dan leaders melupakan, ya, pain dan difficulty yang dialami oleh karyawan. Karena tentunya perubahan ini apalagi dilakukan secara cepat tidak selalu mudah diikuti. Nah, saat organisasi dan leaders concern memberikan perhatian dalam bentuk compassion terhadap karyawannya, memahami kesulitan, ya, pain yang dirasakan karena harus berubah dengan cepat, itu hasilnya akan beda jika organisasi menerapkan perilaku compassion. Ya, jadi karyawan bisa dengan mudah karena merasa dikawal, merasa didampingi, merasa bahwa leaders juga ada pada kapal yang sama untuk berubah bersama-sama, ya. Jadi compassion penting dalam menumbuhkan kompetensi adaptability. Kemudian benefit yang lain ini juga saling terkait, Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah compassion mendorong adanya inovasi. Seperti kita tahu, ya Bapak Ibu, ya, inovasi itu diciptakan untuk mendorong adanya, mewujudkan, ya, customer experience yang terbaik yang bisa kita lakukan, baik customer internal maupun customer eksternal di semua industri, ya. Dari pain dan gain yang dirasakan oleh customer. Pain, penderitaan apa sih yang dirasakan oleh customer? Gain apa sih yang ingin didapatkan customer dari organisasi kita. Nah, semua itu dimulai dari empathize, ya Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat empathize itu bagaimana sih dalam compassion. Ya, artinya bisa mengidentifikasi kebutuhan customer.
sehingga orang terpacu untuk selalu berinovasi. Ya, yang berikutnya ini yang tadi saya bilang banyak kritik tentang compassion, dikatakan bahwa hanya organisasi yang non-profit oriented ya yang bisa menggunakan compassion. Ternyata survei yang dilakukan ya itu menunjukkan bahwa best appreciation ya apresiasi yang terbaik kepada pegawai, karyawan itu efeknya sangat signifikan terhadap financial performance sebuah organisasi ya. Dan yang berikutnya selain itu juga appreciation of human beings juga mendorong adanya employee retention. Ya, ini terkait dengan benefit yang berikutnya. Ya, employee retention mendorong adanya employee engagement. Ya, tentu kita tahu bahwa karyawan yang engage akan memberikan produktivitas yang tinggi kepada organisasi dan juga akan memberikan performance yang optimal. Salah satu riset yang dilakukan oleh Nina Ismoko di Silicon Valley yang menunjukkan bahwa karyawan akan lebih mengapresiasi organisasi yang tidak hanya fokus kepada money, money, and money. Ya, karyawan diperlakukan as a person itu jauh lebih berarti buat mereka. Mereka memilih lebih lama stay dalam organisasi yang memperhatikan karyawannya as human being. Ya. Kemudian yang berikutnya, compassion mendorong adanya collaboration and teamwork. Mengapa? Karena di dalamnya compassion behaviors itu menunjukkan adanya saling respect, ya, saling menghargai, adanya trust sehingga teamwork yang dibangun itu lebih kuat. Ya. Salah satu survei riset menunjukkan compassion mewujudkan suatu relational connection ya yang pada akhirnya akan meningkatkan financial performance ya. Yang terakhir adalah compassion mendorong learning ya, membentuk learning culture. Sebuah riset yang menarik dilakukan oleh Amy Edmondson ya terhadap 2 grup employees. Grup yang pertama menerapkan compassionate behavior ya, di mana perilaku-perilaku compassionate ditunjukkan. Kemudian yang kedua, itu grupnya tidak menerapkan compassionate leadership. Menariknya apa, Bapak Ibu? Orang-orang yang tergabung dalam suatu unit kerja yang menerapkan compassion, ya, mereka terbiasa untuk learn from mistakes, ya. Mereka mereport adanya kesalahan, kemudian mereview bersama dan belajar bersama untuk improve. Di grup yang kedua, itu secara kasat mata tidak terlihat banyak mistakes Bapak Ibu. Seolah-olah that's better. Ya, ternyata setelah Amy Edmondson melakukan riset lebih dalam, ternyata di grup yang kedua ini mereka tidak terbiasa melaporkan adanya mistake. So they don't learn from mistakes. Ya, kadang-kadang kalau Bapak Ibu sering dengar asal Bapak senang, ya, semua dilaporkan that's okay, everything is okay. Ya, itu bedanya. Itu suatu riset yang nyata ya Bapak Ibu bahwa compassionate leadership mendorong adanya learning. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, ada beberapa tahap yang bisa kita lakukan praktikal ya. Gimana sih caranya untuk jadi compassionate leaders ya? Ada 4 tahap. Yang pertama adalah notice suffering. Notice suffering ini adalah kemampuan kita mengidentifikasi adanya penderitaan suffering di sekeliling kita. Kuncinya apa Bapak Ibu? Be more sensitive. Ya, kita lebih peka terhadap sekitar kita. Ya, how to say the unsayable? Kadang-kadang ya kita harus lebih peka apalagi terhadap non-verbal communication. Saat kita bertanya kepada anak buah kita, are you okay? Dia bilang oke, lalu kita percaya demikian saja. Kita lihat lagi gesturnya, betul nggak oke? Ya, make sure. Jadi di sini perannya kita lebih besar memahami ya, memahami sekeliling kita apa yang terjadi. Ya, para ahli berpendapat bahwa notice suffering ini merupakan pintu pembuka compassion behaviors ya. Kalau kita mau jadi compassionate leaders, yang pertama harus dilakukan adalah kita menjadi lebih peka dan sensitif terhadap sekitar. Yang kedua, interpret suffering, menerjemahkan suffering, penderitaan yang terjadi.
Ya, ada 3 hal yang harus dihindari Bapak Ibu, karena ketiga hal inilah yang akan menutup ya jiwa compassion seseorang. Yang pertama adalah appraisal for suffering, artinya kita menghilangkan mindset bahwa seseorang menderita adalah karena kesalahannya sendiri. Sering nggak tuh Bapak Ibu? Kita bertemu dengan orang atau bahkan kita sendiri punya mindset, ya udah kamu yang bikin, dia yang bikin kesalahan, dia yang harus bertanggung jawab. Ya, saya nggak mau tahu. Nah, itu yang menutup mindset dan behavior kita untuk menjadi compassion. Avoid, ya. Yang kedua, they don't deserve our concern. Ya, kalau Bapak Ibu ketemu pengemis misalkan, ya dia nggak mau kerja sih ya, terang aja jadi pengemis. Ya, mereka nggak pantas dapat perhatian kita. Itu juga akan menutup mindset dan hati kita menjadi orang yang compassion. Ingat ini avoid ya Bapak Ibu, bukan yang harus dilakukan tapi not to do. Jangan lakukan ini. Yang ketiga, I don't have any resources. Kadang-kadang kita demikian nggak Bapak Ibu? Ya saya nggak bisa bantu ya, pokoknya ya itu urusanmu sendiri. Ya saya nggak peduli, saya nggak bisa bantu, saya nggak punya resources. Case closed. Ya itu juga yang menutup compassion. Ya kita harus hindari ketiganya dan kita berbuat yang sebaliknya. Nanti akan kita lihat gimana caranya. Ya. Yang ketiga adalah feel empathy. Ya, this is a bridge to action. Ya, tadi udah kita bahas definisinya. Kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Ya, dengan cara apa? Tadi kan kita udah peka tuh ya di tahap 1. Terus kita juga sudah tidak melakukan ini nih, yang ketiga ini yang avoid. Berikutnya kita mau feel empathy bisa dengan bertanya, bisa ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ragu, gesturnya kita nggak bisa nangkap dengan baik, you can ask a gentle and humble question untuk menunjukkan empathy. Sehingga lawan bicara kita merasa diperlakukan sebagai manusia. Ya, tadi kita lihat kan ya, riset di Silicon Valley mereka lebih suka kalau diperlakukan as a person, as human being. Ya. Yang berikutnya yang terakhir adalah take action. Ini action yang konkret. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Ya. Kuncinya Bapak Ibu, tidak perlu suatu langkah yang sangat mewah dan sulit dan complicated, ya, tapi deep and simple actions, micro moves istilahnya dalam compassion, ya, hal-hal kecil yang berarti, ya, bukan menyatakan bahwa kamu harus menyelesaikan itu, tapi let's resolve this together. Saya rasa dalam masa pandemi ini, ya, behavior seperti ini, ya, action seperti ini sangat dibutuhkan oleh karyawan kita yang sedang mengalami stres dan mungkin moral dan motivasi sedang turun. Ya, oke, kita lanjutkan dengan contoh nih Bapak Ibu, real experience yang sudah saya alami sendiri, baik saya sebagai leader maupun sebagai coworker ya. Saya lakukan ini terhadap tim saya, terhadap rekan kerja saya, dan hasilnya memang sangat surprising. Misalkan nomor 1 nih Bapak Ibu ya, a cup of coffee itu kan kecil banget ya, mungkin kalau dinilai dari nominal nggak nyampe 100.000 ya. Oh ini saya ada mereknya nih ya, ada mereknya ya, nggak apa-apa. Ya saya lakukan ini pada saat, ini real experience ya, pada saat pertama kali kami tim harus mengajar online. Ya, which is waktu itu persiapan sangat luar biasa, semua materi juga harus redesign menjadi online, kemudian kita beradaptasi cepat dengan platform dan lain-lain, dan semua berjalan dengan lancar. Selesai kelas ya, kebetulan saya waktu itu jadi project leadernya, saya pesan GoFood Bapak Ibu ke beberapa orang yang di tim saya itu, saya kirim ini, kemudian saya kirim WA. You have done your best, terima kasih, kelas kita berjalan dengan lancar. Ya. Itu ada yang sampai nangis ya Bapak Ibu ya. Saya tidak bermaksud untuk membuat mereka menangis, tapi untuk memberikan apresiasi. Wah kalau Mbak Tika nongol berarti sebentar lagi nih. Ya mohon maaf, Ratu waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, makasih ya udah di-remind. Oke, kemudian nih contoh ya. Nah itu saya hanya ingin memberikan apresiasi kepada tim ya, bahwa mereka secara tulus bekerja siang malam sehingga semua selesai dengan baik.
Ya, tujuannya itu. Adapun setelah itu ternyata tim berbuat lebih, itu bonus buat saya Bapak Ibu. Ya, setelah itu saya kalau minta mereka untuk oke, hari Minggu weekend, Minggu pagi kan paling males bangun ya. Saya minta dry run, yuk kita siapin kelas happily. Ya Bu, sekarang aja Bu. Saya bilang, apa nanti sore aja? Enggak, sekarang aja Bu. That's okay. Itu bonus buat saya. Ya, compassion. Kemudian contoh yang lain, saya punya atasan yang setiap kali saya mau ngajar kelas apapun, termasuk ini mau bicara di pojok pintar, beliau WA ya, good luck untuk hari ini. Teman-teman semua kalau di PPM itu udah compassion behavior saya rasakan betul-betul ya. Good luck, semoga lancar dan lain-lain. It means a lot ya. Atau kita punya anak buah nih Bapak Ibu, saya juga pernah punya rekan kerja gitu ya, dia kesulitan tentunya dalam situasi pandemi harus WFH, kadang-kadang punya balita ya. Just show your empathy ya, gimana kalau kita meetingnya cepat aja supaya kamu bisa punya waktu ya. Dua-duanya tercapai, dia punya waktu dengan anak, pekerjaan selesai. Atau kemarin dalam masa banjir Bapak Ibu, kita kasih empathy supaya mereka merasa dihargai, ada yang memperhatikan ya, itu akan jauh lebih berarti daripada kita berikan misalkan reward dalam bentuk finansial yang bonus dan lain-lain ya. Oke, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh leaders yang sesungguhnya yang menunjukkan compassionate. Menurut saya ada dua yang saya ambil meskipun secara jurnal dan lain-lain saya baca itu banyak ya yang menunjukkan compassionate leaders. Yang pertama adalah Jeff Weiner, dia CEO LinkedIn ya, dia menerapkan compassionate dalam organisasinya dan menunjukkan hasil yang sangat optimal ya. Bahkan dalam interview saat dia meng-hire karyawan, dia mencoba membuat pertanyaan ataupun case study ya yang menunjukkan bagaimana leaders ini nanti akan berperan. Dia akan misalkan pertanyaan yang dia ajukan adalah kalau kamu nanti memimpin di sini ya, ada case bahwa harus memimpin sebuah meeting, tapi ada anak buahmu yang kebetulan harus rush to the hospital mengantar ibunya yang kritis, apa yang kamu lakukan? Yaitu dia untuk mengetahui apakah orang ini cultural fit dengan LinkedIn atau tidak, ya compassion atau tidak. Sedemikian dia berusaha untuk menerapkan. Yang berikutnya adalah Nelson Mandela, Bapak Ibu, mungkin saya akan tampilkan video ya. Boleh Mbak Tika ya, videonya kurang lebih 2 menit. Ya, silahkan. Oke. Kita lihat bersama. Please assemble all the staff for me. All those who haven't already left. Right now? All of them? Yes, please. Yes, Madiba. Ladies and gentlemen, if you would like to follow me, please. The President would like to speak with you. Here he comes. Yeah. He wants the satisfaction of firing us himself. I'd like you to stay out here. Yes, but Madiba... I cannot talk to them hiding behind men with guns. Goimora, Alma. Good morning. How are you this morning? Fine. It's good to see you. Thank you for coming on such short notice. Some of you may know who I am. I could not help noticing the empty offices as I came to work this morning, and all of the packing boxes. Now, of course, if you want to leave, that is your right. And if you feel in your heart that you cannot work with your new government, then it is better that you do leave right away. But if you are packing up because you fear that your language or the color of your skin or who you worked for before disqualifies you from working here, I am here to tell you, have no such fear. What is Rabbi is Rabbi. The past is the past. We look to the future now. We need your help. We want your help. If you would like to stay, you would be doing your country a great service.
All I ask is that you do your work to the best of your abilities and with good heart. I promise to do the same. Oke, Mbak Tika, video tadi menutup ya. Jadi itu adalah contoh yang dilakukan oleh Nelson Mandela sebagai leaders ya, sebagai presiden ya, di mana ia merasa pada saat dia datang itu Mbak Tika di ruangan kepresidenan ya, dia melihat semua orang packing. Ya, oke. Karena selama ini yang memenjarakan Mandela adalah para kulit putih, sehingga kulit putih yang menjadi staf di situ merasa oke, saya pasti akan balas dendam nih Nelson Mandela, lebih baik saya pergi. Tapi dia mencoba meyakinkan ya dengan memberikan speech itu bahwa I need your help, I want your help, kamu nggak usah takut meskipun kita berbeda bahasa kulit dan lain-lain, sehingga dia bisa mendorong justru mereka jadi lebih semangat. If you stay here, you give the best service to this country. Oke, Mbak Tika, demikian Ya. dari saya. Terima kasih Teh Ratu. Bapak Ibu yang lain boleh applause dulu, diberikan reaction di bawah. Yang menarik sekali ya Teh Ratu dan Bapak Ibu lainnya, memang ternyata dari Nelson Mandela ini kita bisa melihat sosok seorang leader yang compassion ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi menariknya lagi bahwa 80% pegawai yang selama pandemi ini mengalami gejala stres, baik fisiologis maupun psikologis. Sehingga tadi yang sudah dikatakan oleh Teh Ratu, memang menjadi seorang pemimpin yang memiliki compassion, seperti itu memang dibutuhkan karena dituntut untuk lebih memiliki kepekaan, mau mendengarkan, dan juga feel empathy hingga akhirnya take action, begitu ya Teh Ratu ya. Baik, luar biasa. Saya sampai merinding tadi Teh Ratu mendengarkan kata-kata terakhir atau kalimat untuk menyimpulkan video Nelson Mandela tersebut. Ya, baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya persilahkan pembicara kedua kita yang tidak kalah kerennya dari Teh Ratu. Tentunya silahkan untuk Mbak Marta. Saya silahkan waktu dan tempatnya. Terima kasih Mbak Tika. Saya izin share screen dulu ya. Ya, silakan. Baik, apakah sudah bisa dilihat Mbak Tika dan teman-teman? Udah ya? Oke. Baik, terima kasih sebelumnya kepada PPM yang sudah mengundang saya. Ini kira-kira janji 1,5 bulan yang lalu. Saya juga tidak tahu apa kriterianya, kenapa saya dipilih, tapi menurut teman-teman PPM katanya sudah dilihat dari segala aspek ya. Saya berterima kasih dan cukup bangga bisa menerima offering ini ya. Hari ini seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Tika sebagai moderator dan sudah juga disampaikan oleh Mbak Ratu yang sudah banyak melakukan research. Judul dari materi saya kali ini adalah How Become a Compassionate Leader. Nah, mungkin teman-teman kalau tadi Mbak Ratu banyak sekali cerita tentang bagaimana beberapa cuplikan baik dari buku maupun dari video. Mungkin saya akan berbagi dengan Mbak Ratu, saya lebih banyak dari sisi praktek sehari-hari dalam kehidupan saya sebagai pegawai dan tentunya akhir-akhir ini sebagai leader dengan beberapa experience di beberapa tempat atau di beberapa divisi yang ada di tempat saya bekerja hari ini. Nah, saya bagi menjadi 4, ada teori lesson, ini sedikit saja, nanti kita akan melihat the journey of leadership, kemudian nanti kita bicara what is a compassionate leader, yang mungkin jauh lebih praktikal. Nah, kemudian yang nomor 3, ini practical lesson yang saya lakukan bersama tim saya pada masa pandemik. Nanti kita bisa lihat ngapain aja sih saya dengan tim saya ini dan bagaimana saya membangun engagement dengan tim saya untuk mereka tetap nyaman, tetap lakukan engagement, tapi yang paling penting mereka tetap produktif di dalam masa-masa pandemik tersebut. Kita akan mulai. Nah,
bagi saya, leadership itu seperti kita climbing to the summit, atau bisa dibilang bagaimana kita menapaki saat-saat kita untuk bisa mencapai satu puncak. Ada 4 fase. Kalau saya mencoba untuk merefleksikan sampai hari ini, 25 tahun waktu saya bekerja terkait dengan leadership yang saya lakukan sehari-hari. Pertama adalah leading self. Leading self itu apa sih maksudnya? Biasanya saya mencoba merefleksikan leading self, artinya bagaimana saya memimpin diri saya sendiri. Saya membangun satu tagline yang saya namakan purpose driven life. Jadi sebenarnya segala sesuatu mengenai diri kita. Dan itu tidak hanya terbatas pada kekuatan atau kelemahan kita, tapi juga kita harus tahu personality kita secara umum. Nah, memang rada-rada atau nyerempet-nyerempet aspek psikologis, tapi ini kan terkait dengan jiwa kita ya. Nah, jadi lebih dari itu kalau kita tahu bagaimana kepribadian kita, personality kita, kekuatan dan kelemahan kita, maka kita akan bisa memahami kita itu seperti apa sih gitu. Karena kita tahu bahwa kita sebagai pribadi itu punya peran yang bermacam-macam dalam hidup kita. Ada yang sebagai anak, ada yang sebagai orang tua, ada sebagai suami, istri, kakak, ya. Selain kita tentunya sebagai pegawai, karena kita sekarang sedang berbicara dalam satu konteks pekerjaan. Nah, kita harus tahu peran itu. Dan yang paling penting adalah kalau kita tahu tentang diri kita, kalau kita tahu apa purpose driven life-nya kita, maka teman-teman, menurut saya, maka kita sudah bisa menginspirasi, mempengaruhi hidup kita secara pribadi. Nah, kalau kita sudah mampu mengelola dan memimpin diri sendiri, maka memimpin orang lain akan menjadi jauh lebih mudah. Karena sebenarnya the devil is ourselves, menurut saya ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita tidak bisa mampu mengelola diri sendiri, ya sangat absurd sekali kalau kita ingin memimpin orang lain. Alias kalau kata anak-anak zaman sekarang, mimpi aja kali bro ya. Kalau lu mimpin diri sendiri aja nggak bisa, gimana mau mimpin orang lain? Nah, itu leading self. Jadi intinya kita harus tahu apa purpose driven life kita. Tentunya kita ingin jadi useful, kita ingin dihormati, dan kita ingin hidup lebih baik. Nah, kalau kita sudah lulus di fase 1, maka kita akan naik ke fase yang kedua yang kita sebut leading another. Nah, di ini saya bagi, yaitu pertama adalah one-on-one leadership. Ya, biasanya yang kita gunakan dalam hal ini adalah kemampuan untuk melakukan coaching dan mentoring. Jadi, kepemimpinan one-on-one adalah tentang menciptakan hubungan kepemimpinan yang saling berdampingan. Jadi ada dua belah pihak yang saling tergantung satu sama lain. Dalam hal pekerjaan tentunya misalnya kita sebagai atasan dengan tim kita sebagai bawahan kita. Kalau kita bisa melakukan hal ini, maka proses untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan kita antara manajer dengan bawahan atau antara kita dengan tim kita secara langsung akan membantu kita untuk mengkomunikasikan tujuan kita, dalam hal ini tujuan perusahaan, itu dengan lebih mudah kepada tim kita. Nah, itu leading another dengan saya ambil satu konteks one-on-one leadership. Kemudian kita akan naik ke puncak yang lebih tinggi lagi, belum sampai puncak, tapi mendekati puncak yang paling tinggi adalah leading teams. Nah, hari ini kita akan banyak di area membahas di area yang nomor 3 ini. Leading team itu is about serving others. Transparency, humility, vulnerability, and giving grace to others. Rekan-rekan sekalian, hari-hari seperti ini, di mana segala sesuatunya serba cepat, dan kita hidup di mana setiap perubahan itu berlalu tanpa kita sadari, dan kita seringkali terkaget-kaget dengan perubahan tersebut, maka
sebenarnya model kepemimpinan lama di mana dianggap sebagai seorang pemimpin itu sebagai manusia super, menurut saya secara pribadi itu menjadi sangat absurd. Kenapa demikian? Kita juga sudah tahu sebagai manusia tidak ada superwoman, tidak ada superman, itu cuma ada di Marvel movie. Jadi menurut saya tidak ada superhero sebagai seorang pemimpin. Kita tidak bisa hidup sebagai superhero dan mencoba untuk meyakinkan tim kita bahwa ini gue loh, segala sesuatunya bisa gue lakukan, segala sesuatunya bisa saya atasi, dan tenang aja, ada saya. Saya secara pribadi melihat itu tidak relevan lagi di masa hari ini. Saat ini kita membutuhkan model kepemimpinan yang merangkul, bersama dengan banyak prinsip-prinsip praktek lainnya tentunya, termasuk melayani, kerendahan hati, memberikan kesadaran, dan memberikan perhatian. Dalam artikel yang sudah tadi disampaikan oleh Mbak Ratu, saya menggarisbawahi satu konsep kepemimpinan yang rendah hati dan kepemimpinan yang istilahnya itu vulnerability. Artinya secara sederhana bahwa seorang pemimpin pun itu butuh bantuan. Seorang pemimpin pun butuh punya kekurangan gitu ya. Kita sebagai tim harus menjadi satu. Nah, ini bukan hanya sekedar pengalaman dari beberapa orang yang tadi disampaikan oleh Mbak Ratu, bahkan ini sudah dilakukan riset secara terstruktur. Salah satu seorang riset yang sangat care dengan masalah kepemimpinan ini adalah Brené Brown. Ini profesor riset yang terkenal di Universitas Houston yang telah mempelajari hampir kurang lebih 16 tahun terakhir untuk mengatakan bahwa kalau kamu sebagai seorang pemimpin, if you show that you are vulnerable, that is okay. Tentunya kamu bisa mengajak timmu untuk sama-sama membangun kondisi tersebut. Jadi biasanya ada aspek vulnerability dan aspek resiliency. Dua aspek itu yang hari ini menurut saya secara pribadi itu sangat relevan bagi seorang pemimpin dan sebagai dalam memimpin timnya. Nah, tadi Mbak Ratu sudah membicarakan mengenai compassionate leader secara komprehensif. Jadi kalau tadi saya melihatnya sebagai the journey of leadership, maka compassionate leader itu ada di fase ketiga, ya, teman-teman. Jadi biasanya compassionate leader itu is a genuine interest. Jadi tidak melihat seseorang melihat people itu tidak hanya untuk semata-mata harus perform, harus menghasilkan profit, tapi juga kita sebagai pemimpin itu harus mencoba untuk melihat ya kita harus mengembangkan tim kita. Dan untuk itu memang seorang leader yang compassionate itu membutuhkan yang namanya wisdom. Supaya dia bisa memimpin timnya lebih baik lagi. Nah, tadi Mbak Ratu sudah mengatakan kepada teman-teman, ini ada satu kondisi yang selalu mengatakan bahwa if you are a compassionate leader, biasanya nih ya, kita dianggap sebagai orang atau pemimpin yang lemah. Nah, ini yang selalu terjadi dalam keseharian kita, termasuk saya sebagai seorang pemimpin. Kita lihat lagi ada dua konsep yang akan saya bagikan kepada teman-teman tentang compassionate leader ini. Konsep pertama, nih karena ada dua, saya akan coba mulai dengan konsep pertama, di mana konsep pertama ini banyak menekankan pada konsep bahwa compassionate adalah kelemahan, cengeng, tidak kuat, tidak tangguh. Nah, beberapa quote yang disampaikan ini boleh kita lihat di slide berikut. Saya bacakan, ada beberapa quote yang mengatakan, "It is almost impossible to be compassionate and strong at the same time."
Ada yang mengatakan seperti itu, saya ambil quote-nya. Terus kemudian juga quote yang kedua, we know we are still operating in the business climate where kindness is often equated with the weakness. Quote yang ketiga, ini potongan, tapi saya ambil yang relevan aja. Without a doubt that warmth and compassion in the workplace are vital to creating healthy, successful, and profitable business. Yet, many executive managers still struggle with the humanizing their leadership approach. Jadi bukan artinya mereka bilang compassionate leadership itu jelek kalau di quote yang ketiga, tapi mereka bilang agak sulit ya melakukan ini di lingkungan pekerjaan, atau tadi Mbak Ratu bilang biasanya ini hanya berlaku di NGO ya, non profit organization. Nah, saya akan coba teruskan dengan konsep yang kedua. Kita lihat yang konsep yang kedua, apa yang disampaikan oleh konsep kedua. Nah, konsep kedua ini teman-teman, saya mau ambil dua quote dari dua orang pemimpin wanita. Yang pertama saya ambil quote dari Jacinda Ardern, salah satu favorit leader saya, seorang pemimpin tangguh yang memimpin negeri Kiwi, New Zealand. Dia memberikan pernyataan yang menurut saya sangat luar biasa. Saya bacakan. One of the criticism I've faced over the years is that I'm not aggressive enough or assertive enough, or maybe somehow because I am empathic, it means I am weak. I totally rebel against that. I refuse to believe that you cannot be both compassionate and strong. Wow, dia benar-benar percaya diri banget ya. Dia bilang saya refuse, ya. Nah, kita tahu siapa itu Jacinda Ardern. Kita masih ingat bagaimana dia menyelesaikan masalah penembakan di dua masjid di kota Christchurch kira-kira 15 Maret 2019 yang lalu, yang menewaskan 50 orang termasuk beberapa warga Indonesia. Dan belum lagi yang terluka. Nah, yang menarik rekan-rekan sekalian, bagaimana dia menunjukkan konsep compassionate leader-nya dia. Dalam salah satu konferensi pers, Jacinda Ardern bersumpah tidak akan pernah menyebut nama pria bersenjata yang melakukan serangan di masjid di kota Christchurch. Berikut pernyataannya. Dia dalam hal ini, dia menyampaikan dia ini penembak ya. Dia penembak tersebut mencari banyak hal dan tindakan terornya, termasuk agar menjadi terkenal. Itulah sebabnya Anda tidak akan pernah mendengar saya menyebutkan namanya, kata Ardern dalam satu pidato yang penuh emosional. Luar biasa ya. Nah, yang kedua, saya ambil quote-nya dari CEO of Vimeo. Namanya Anjali Sud. Kalau teman-teman tahu bahwa Vimeo ini adalah video hosting, sharing, dan service platform yang berkedudukan atau headquarter-nya ada di New York dan didirikan tahun 2004. Anjali terpilih sebagai Young Global Leader of the World Economic Forum tahun 2018 dan dia masuk sebagai salah satu pemimpin di bawah 40 tahun dalam under 40 Rising Business Leader di tahun 2018. Dia menyatakan, I grew up with the sense that leaders show strength. Something counterintuitive that I have observed is that showing vulnerability as a leader can often be a sign of strength. Nah, dua pernyataan ini merupakan pandangan yang kedua tentang bagaimana compassionate leader itu dilihat atau dipandang ya. Akan saya lanjutkan lagi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah lihat Mbak Ratu juga selalu bicara, isunya adalah selalu saja
compassionate leader itu dianggap lemah. So, how compassionate leaders show care without looking weak? Nah, menurut saya ada 4 dari yang bisa saya share kepada rekan-rekan. Pertama adalah show discretion. Bagaimana caranya? Sebagai seorang pemimpin, kita tidak perlu berkoar-koar atau meremehkan tim kita. Atau kita juga nggak terlalu perlu memuji mereka untuk setiap hal kecil. Karena nanti kalau udah keseringan, itu juga jadi tidak ada yang istimewa. Nah, sebagai seorang pemimpin dalam hal memberikan diskresi, cukup ciptakan ruang yang adil dan aman bagi mereka untuk bisa belajar dan bertumbuh. Salah satu cara yang berdampak untuk mencapai ini menurut saya adalah dengan menunjukkan kebijaksanaan kita dalam hal-hal tertentu. Kalau kita perlu melakukan mereka. Datang kepada kita sampai kita melihat bahwa produktivitas dia turun. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam hal discretion? Kita lakukan one-on-one conversation untuk menggali mengapa mereka sampai mengangkat bendera putih atas tugas yang mereka sampaikan, atas tugas yang kita sampaikan sama mereka. Nah, tapi ingat, semua percakapan ini hanya kita dan dia yang tahu. Jangan sampai ini menjadi gosip di kantor. Jangan sampai ini jadi bahan chit-chat teman-teman di kantor. Itu yang harus kita jaga sebagai seorang pemimpin. Nah, intinya teman-teman, setiap orang itu pingin harkat martabatnya itu diangkat dan dijaga. So show their dignity. Itu yang paling penting menurut saya ketika kita masuk kepada permasalahan dengan tim kita. Ini bagian dari show discretion kita sebagai seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, comfort your team but never cuddle them. Apa maksudnya? Ya, maksudnya ginilah. Membuat nyaman itu bukan berarti memanjakan loh ya. Ya. Membangun tim kita berarti tidak harus memanjakan atau mengasuh mereka secara berlebihan. Bukan berarti juga membiarkan mereka lolos di luar kendali kita. Seperti kita mempunyai anak lah. Kalau yang teman-teman yang sudah punya anak, ya mendidik mereka, mengasuh mereka, juga tidak berarti kita harus memanjakan mereka. Tapi kita juga harus memonitor mereka supaya mereka tidak di luar kendali kita. Yang kedua, jangan menurunkan ekspektasi kita terhadap tim kita ketika mereka merasa tidak mampu. No, saya tidak sepakat dengan hal tersebut. Ekspektasi tetap harus kita tegakkan. Target harus tetap kita tegakkan. Ya. Yang ketiga, apa tugas kita ketika kita melihat bahwa ada masalah dengan tim kita? Kita sebagai pemimpin harus kreatif membantu tim kita. Bagaimana kita mencari cara-cara supaya kita bisa memperlengkapi tim kita sehingga tugas-tugas mereka bisa mereka laksanakan dengan lancar. Jadi teman-teman sekalian, jangan lindungi tim kita dari kenyataan. Jangan. Namun, apa yang harus kita lakukan adalah singkirkan ketakutan mereka dan bantu mereka keluar dari kepanikan mereka. Jadi intinya sebagai seorang leader, kita harus mampu memperhatikan mereka dan menjadikan mereka menjadi seseorang yang memang punya hakikat untuk diangkat. Wah, udah muncul nih ya Mbak Tika. Iya, oke. Tinggal 5 menit lagi. Siap. Oke ya. deh. Ya. Saya lanjutkan lagi. Kemudian make people feel important. Ya, saya rasa setiap manusia ingin sekali dianggap dirinya itu penting. Nah, ini yang harus kita lihat. Siapapun itu, baik OB ya atau tim kita yang paling rendah, mereka perlu kita angkat karena setiap manusia pada hakikatnya ingin dia dianggap penting. Yang ketiga, ini yang keempat, kindly give honest feedback. Bukan berarti seorang compassionate leader itu tidak bisa kasih feedback. No.
Saya tidak sepakat dengan kata-kata itu. Justru ketika seorang compassionate leader telah membangun relationship, dia telah berinvestasi dengan baik dengan timnya, maka feedback yang dia bisa sampaikan kepada timnya jauh lebih powerful dibandingkan seorang leader yang tidak pernah membangun relationship yang baik dengan timnya. Nah, dari 4 ini, yang paling penting juga adalah lakukan secara konsisten. Karena kalau tidak konsisten, ya nanti dianggap, ya sudahlah si ibu atau si bapak ini hanya main-main. Be consistent, menurut saya, untuk bisa menjadi seorang compassionate leader. Nah, teman-teman, kita lanjut. Ini ada COVID pandemic. Ini saya ambil sedikit the global crisis. Saya tidak akan lama-lama di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ratu. Tapi intinya, pandemik kali ini luar biasa. Pandemik terakhir ini terakhir adalah terjadi 100 tahun yang lalu. Spanish influenza atau Spanish flu, ya, datang 100 tahun kemudian. Kali ini kita mengalami perubahan terjadi begitu cepat. High uncertainty, sebagai seorang pemimpin kita bingung karena tidak ada pattern yang bisa kita acu, mau melakukan proyeksi bisnis juga bingung, asumsinya seperti apa, jadi benar-benar membuat pemimpin itu sangat stres. Di samping memang dari sisi kesehatan pun ada masalah, kita harus benar-benar taking care kesehatan kita sebagai pemimpin, kemudian tim kita dan keluarga kita. Nah, jadi amat sangat luar biasa di era pandemik ini. Kemudian kita lihat apa yang saya lakukan ini bersama teman-teman 4 bulan lalu. Saya bersama tim saya di salah satu divisi di tempat kerja saya, divisi Data Management and Analytics. Saya menyampaikan 2 hal yang paling penting ketika pandemik itu datang. Pertama, taking care of my team, taking care of your team. Saya katakan kepada tim saya, hai teman-teman, ini kita nggak tahu kapan akan berlalu. So this is gonna be marathon, not a sprint. So taking care of yourself, karena kamu sangat diperlukan pertama oleh keluargamu, yang kedua oleh keluargamu. Yang pertama dan penting adalah keluargamu, yang kedua adalah timmu, dan yang ketiga oleh company. Jangan terlalu stres, saya bilang, tetap enjoy, karena ketika kamu bahagia, ketika kamu enjoy, maka imunitas kamu akan tinggi, akan tetap terjaga gitu ya. Yang kedua yang saya sampaikan, pertama kali saya ketemu sama mereka, melakukan virtual meeting, dengan 100 orang, saya menyampaikan pertama adalah taking care of my people, and yang kedua adalah saya tunjukkan bahwa selalu ada hope, selalu ada harapan, walaupun kondisinya seperti sekarang ini. Jadi saya katakan kita akan melalui masa sulit ini bersama-sama. Secara kolektif kita akan memiliki cukup banyak talent. Kebetulan di tempat saya bekerja 4 bulan lalu itu banyak sekali talent anak-anak muda. Dan kami fokus untuk menemukan cara-cara kreatif supaya tetap produktif di masa krisis berlangsung. Dan kita akan bersama-sama menemukan solusi untuk tim kita. Nah, ini terjadi di akhir Maret. Kemudian ini yang saya lakukan. Kemudian ini terjadi awal April, saya melakukan virtual meeting lagi dengan seluruh tim saya. Saya mengeluarkan message, saya sampaikan. Jadi ini saya sharing di sini. Sebelumnya saya minta ada beberapa orang milenial di tim saya untuk menjadi partner saya untuk mendiskusikan bagaimana, apa yang akan kita lakukan selama pandemik ini. Jadi saya cuma bicara kepada tim saya, walaupun penerapan bekerja dari rumah atau work from home merupakan kegiatan yang baru bagi tim kita, saya mengharapkan agar pegawai tetap pertama beradaptasi dan menjaga ritme kerja, itu penting. Tetap terhubung satu sama lain, jangan isolated. Kemudian tetap produktif dan terus mendukung pertumbuhan bisnis, dan yang paling penting senantiasa bersyukur. Jadi ada 4 aspek yang saya minta waktu itu kepada tim milenial saya,
tolong kamu buatkan program yang isinya ada 4. Kita tetap terhubung, tetap inovatif, tetap produktif, dan tetap bersyukur bahwa kita masih dilindungi oleh Tuhan, kita masih bisa bekerja, dan masih bisa memberikan kontribusi. Nah, teman-teman, ini yang dibuat, kita buat satu program namanya DMA Fun Distancing. Jadi walaupun kita tetap terpisah dengan beberapa teman kita, tapi tetap fun. Ya, ada 3 activity yang kita lakukan. Ada fun activity itu macam-macam. Suka-sukanya anak-anak itu tim saya kasih keleluasaan buat mereka. Ada yang melakukan online game competition, ya. Ada yang yoga bareng gitu ya, lewat virtual ya. Kemudian ada innovative activity, ini ada kompetisi-kompetisi yang mereka lakukan. Dan ini yang menurut saya menarik, namanya DMA Give Thanks. Mereka membuat satu musik konser, bandnya mereka juga, ini posternya yang Mbak Tika. Nah, posternya namanya Musik Charity Concert. Mereka konser setiap hari Jumat, ya. Saya minta mereka buat Instagram, kemudian di update di YouTube juga. Nah, yang menarik begini, ini ada nama bandnya Dangdang Dolls ya. Nah, yang menarik, setiap orang boleh minta lagu, request. Tapi ketika mereka request lagunya dimainkan oleh musik Dangdang Dolls ini, ya Mbok ya inilah ya, kayak ngamen aja kita ngasih lah ya berapa semampu kita. Dan ini donasinya bisa online dengan menggunakan QR code yang sudah disampaikan atau dibuat oleh teman-teman milenial ini. Ini berlangsung selama hampir 3 bulan, event di masa puasa ya, dan cukup menarik. Kita live di IG @DMABNI46 ini, dan donasi yang terkumpul ini nantinya akan kita sampaikan kepada teman-teman di divisi tersebut jika terjadi ada hal-hal yang memang perlu bantuan kepada masing-masing pegawai tersebut. Nah, ini yang saya lakukan bersama beberapa tim saya waktu semasa pandemik, dan rasanya ini slide terakhir saya. Ya, baik, Mbak. Ini filsafat hidup saya juga, menurut saya ya. Saya ambil dari buku yang dibuat oleh Cleo Wade, Heart Talk, Poetic Wisdom for a Better Life. Ya. So, everything we accomplish in life much more fulfilling when we help others along the way. Don't let the spirit of comparison and competition take you somewhere fast. When the spirit of collaboration can take you someplace much far instead. Jadi intinya, jangan sampai comparison dan competition itu membuat kita saling menjauh. Tapi justru kita harus percaya bahwa kalau kita bersama melalui konsep collaboration, hasilnya akan jauh lebih baik dan kita bisa hidup lebih nyaman. Slide terakhir saya itu Mbak Tika, pas 25 menit mudah-mudahan ya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Marta atas pemaparannya. Terima kasih. Sangat menarik Mbak Marta. Boleh Bapak Ibu diberikan aplaus dulu di reaction masing-masing. Seperti ini. Ya, menarik sekali tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Marta ya Bapak Ibu ya. Karena kan memang dari segi praktikalnya beliau sudah menerapkan compassionate leadership di dalam kesehariannya, khususnya tadi pada saat memimpin proyek kecil-kecilan ya Bu ya. Jadi ada sawerannya terkumpul berapa Bu? Lumayan lah. Lumayan ya Mbak ya. Iya, lumayan. Baik, menarik sekali untuk generasi milenial ya, terutama Mbak Marta ya. Ya, jadi memang dengan menjadi seorang pemimpin yang compassion, Bapak Ibu menerapkan compassionate leadership ke dalam kehidupan sehari-hari, ini akan mempermudah khususnya dalam pemberian feedback. Feedback akan menjadi lebih powerful, seperti itu ya Mbak Marta ya. Karena terkadang mungkin kita suka susah nih mendengarkan feedback dari atasan, masuk kiri keluar kanan gitu ya. Jadi kayak lewat aja. Baik Bapak Ibu, sesi selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab gitu. Jadi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan boleh langsung raise hand saja.
saya akan memprioritaskan Bapak Ibu yang raise hand terlebih dahulu. Gitu. Jadi kalau mau bertanya silahkan. Baik, ini sudah ada. Yang pertama raise hand adalah Bapak Novian Ade Chandra. Silahkan Pak Novian Ade Chandra untuk bertanya. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Bu Ratu dan Bu Marta ya. Ya. Inspiring banget sesinya, senang sekali bisa ikut di sesi ini. Pertanyaan saya buat Bu Marta tadi, program-program itu menarik ya, tapi kalau di tengah kondisi pandemik seperti sekarang ini, ada yang menganggap kan tidak bisa untuk saling berinteraksi gitu Bu, dibatasi dengan kita harus jaga jarak dan sebagainya ya. Kira-kira aktivitas apa yang menurut pengalaman Ibu Marta yang efektif? Karena kan untuk sekarang ini target juga tetap tinggi gitu ya, untuk mencapai target itu kan harus interaksi juga. Nah biasanya orang pakai Zoom, pakai media-media untuk meeting, tapi dari sisi sosialnya interaksinya jadi berkurang gitu. Mungkin ada pengalaman dari Bu Marta untuk yang di tengah pandemik ini, kegiatan-kegiatan apa yang efektif gitu Bu? Tapi targetnya tetap jalan, kemudian compassionate leadership-nya juga bisa jalan gitu Bu. Terima kasih. Ya, silahkan Mbak Marta untuk menjawab. Jadi kegiatan apa nih yang kira-kira yang efektif di tengah pandemi COVID-19 ini, Mbak? Jadi di samping harus tetap social distancing, tapi tetap target harus tercapai juga. Kira-kira kegiatan apa, Mbak? Silahkan Mbak Marta untuk menjawab. Makasih Mbak Tika, makasih Mas Novian ya tadi ya? Iya. Ya, Mas Novian, 4 bulan lalu ketika saya memulai program ini, memang kita sempat shock juga ya, gitu ya. Yang biasanya nggak pernah bekerja secara virtual, tiba-tiba kita harus melakukan segala meeting dan segala hal itu virtual, gitu ya. Yang biasanya kita bisa saling sapa secara fisik, kemudian itu menjadi hilang. Ya, ini sesuatu yang tadi Mbak Ratu bilang disrupsi, gitu ya. Suka nggak suka kita harus lakukan ini. Dan ini menjadi sesuatu yang istilahnya jadi be the normal gitu ya. Saya nggak mau bilang new normal, ya be the normal hari ini gitu. Nah, shocking waktu itu, tapi terus kemudian saya lebih melihat di 4 bulan yang lalu itu saya lebih melihatnya gini, isolated dalam yang biasanya tadinya ketemu sama teman-teman kayak gitu ya, terus tiba-tiba harus nggak ketemu. Waktu itu saya memberlakukan 70-30, 70% WFH, 30% WFO gitu ya. Dan saya trust mereka bahwa ya tadi saya bilang sama Mbak Tika, ketika kita berhasil membangun relationship yang didasari oleh trust, jangan terlalu mikirkan, wah si itu kerja apa enggak ya, si itu kerja apa enggak ya gitu. Ketika kamu trust sama anak buahmu, maka dia akan lakukan itu secara jauh lebih produktif. Nah, tapi di yang aspek saya yang tadi saya bilang buat program kecil-kecilan itu lebih kepada meningkatkan psikologis aja, Mas Novian ya. Caranya gimana? Pertama, saya panggil anak-anak milenial karena di divisi saya waktu itu 80% itu milenial, 20% itu kolonial gitu ya, termasuk saya gitu ya. Jadi menurut saya nggak akan berpikir pakai otak saya gitu. Kalau pakai otak saya gimana ya caranya ya? Enggak. Saya panggil anak-anak milenial itu dan mereka sangat-sangat mahir banget gitu. Jadi mereka membuat satu yoga. Yoganya ada orang yang pinter yoga di antara kami. Jadi dari kami buat kami gitu. Ada yang pinter yoga. Terus live di IG. Pakai IG yang tadi saya sampaikan. Nah, terus live itu kalau nggak salah saya lupa. Yoga setiap hari Selasa apa kalau nggak salah ya. Nah, terus ada yang, Bu, game dong Bu. Game online itu asik tuh kayaknya Bu. Nanti kita kompetisikan. Boleh ya Bu ya? Ibu nanti nyumbang ya hadiahnya. Oke. Yang paling penting kalian terhubung satu sama lain. Nah, itu kalau nggak salah yang game online itu kalau nggak hari Jumat malam atau Sabtu pagi ya mereka melakukan itu. Gitu ya. Jadi saya dapat laporan nih dari mereka nih Bu, yang siapa aja nih yang ikutan dalam game online gitu. Jadi compassionate
yang saya sampaikan itu lebih melihat bahwa saya benar-benar mengerti kondisi mereka. Tadi ya, saya lebih pakai kata-kata diskresi, kasih ruang sama mereka gitu. Tapi tetap produktif kok mereka, Mas Novian. Semua yang saya minta, semua hasil outputnya mereka on time. Saya dapat dari pemimpin mereka. Oke. Gitu. Terima kasih Bu Marta, inspiring banget ya. Nanti bisa diterapkan juga karena sekarang banyak sekali yang bukan protes sih Bu ya, mengkritisi juga seperti tadi Bu Ratu juga sharing tentang banyak yang mengkritisi bahwa orang yang compassionate itu tidak cocok bekerja dengan target-target yang tinggi gitu kan, dianggap lemah, dianggap lembek, dianggap leaders yang tidak tegas gitu ya. Nah, ini semua terjawab nih di sesi ini. Saya dapat inspirasi banget dari Bu Ratu juga dari Bu Marta dalam sisi untuk kegiatan-kegiatannya ya, terutama di millennials dan kondisi pandemik sekarang. Menurut saya sih bagus banget ya dengan menggunakan Instagram dan lain sebagainya, kompetisi game, tapi pakai semuanya ini ya Bu, virtual ya, pakai media internet. Oke, terima kasih banyak Bu Marta, Bu Ratu, Mbak Sestika, terima kasih. Sama-sama Bapak, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Novian. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang lain ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Saya akan melihat siapa yang akan raise hand, saya akan persilahkan untuk langsung bertanya. Ya, sepertinya masih malu-malu nih Bapak Ibu yang lainnya nih ya, selain Pak Novian tadi yang mau bertanya. Kalau gitu, mungkin pertanyaan dari saya dulu, Teh Ratu atau Mbak Marta ya. Nah, tadi menarik sekali yang sudah dipaparkan oleh kedua pembicara kita ya Bapak Ibu ya. Nah, tadi juga dikatakan bahwa pada dasarnya menjadi seorang pemimpin itu bukanlah superhero. Tahu semuanya, kemudian semua pekerjaan pasti beres, ini loh saya gitu kan ya. Tentunya akan ada kolaborasi lebih lanjut, kemudian upaya untuk meningkatkan engagement dengan hasil-hasil yang positif seperti meningkatkan produktivitas, meningkatkan engagement di antar tim gitu. Nah, pertanyaan saya untuk Teh Ratu dan juga Mbak Marta tentunya, kira-kira berdasarkan pengalaman masing-masing nih, bagaimana cara meyakinkan orang bahwa sebenarnya itu tadi dikatakan bahwa compassionate leadership itu dikaitkan dengan sosok yang weak ya, yang lemah, yang kurang strong gitu. Nah, bagaimana cara Teh Ratu dan Mbak Marta tentunya meyakinkan orang-orang di sekitar bahwa ini loh, menjadi seorang pemimpin yang compassion itu tentunya tidak seperti itu. Tidak melulu menjadi sosok yang lemah, tidak melulu menjadi sosok yang mungkin kurang didengar oleh bawahan atau rekan kerja. Nah, boleh? Silahkan dimulai dari Teh Ratu dulu mungkin ya. Oke. Ya, silahkan Teh Ratu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Tika pertanyaannya. Gimana caranya meyakinkan sekeliling ya, terutama mungkin kalau kita jadi leader yang di atasnya kita lagi gitu ya. Gimana sih convince mereka bahwa compassionate leadership itu bukan sesuatu yang lemah gitu ya pertanyaannya ya, tidak cengeng gitu ya. Nah sebetulnya dari paparan saya tadi, riset-riset yang sudah dilakukan termasuk experience yang disampaikan oleh Mbak Marta sudah agak terlihat ya Mbak Tika ya, bahwa sebetulnya kritik itu bisa dipatahkan ya, artinya bahwa secara konsep maupun praktikal, compassionate leadership ini efeknya long term, ya. Kayak yang barusan Mbak Marta cerita, contoh realnya, ya kita nggak usah nge-push terlalu keras, mereka bahkan beyond expectation, betul nggak Mbak Marta? Ya, yang kita minta segini, dia bisa kasih lebih. Contoh kecil yang tadi saya cerita tuh Mbak Tika ya, yang saya share tentang real experience waktu saya kasih cuman segelas kopi gitu ya, which is sangat nggak nyampe 100.000 ya. Besoknya minggu depannya saya hati-hati ngomong sama dia, boleh nggak ya kalau dry run-nya hari Minggu nih Mas, soalnya kelasnya besok, tapi nantilah sore kalau Masnya udah agak ini. Sekarang Bu saya siap. Ya terus dia bercerita, saya itu terima kasih sama Bu Ratu, saya merasa dihargai dan lain-lain. Ya itu efeknya lebih long term. Ya, gimana cara konkretnya kita meyakinkan para senior leaders mungkin ya, top management dan lain-lain, kita bawa evidence mungkin Mbak Tika. Bawa evidence bahwa ini yang sudah saya lakukan dan ini pencapaian saya. Challenge-nya apa? Ya kita harus proof. Betul nggak? Ya kepada tim kita mesti
tadi tuh tips-tipsnya udah disampaikan Mbak Marta. Ya kan, kalau saya sendiri sih mengalami itu jauh lebih efektif dibanding saya harus ngasih reward dalam bentuk financial. Artinya bonus dan lain-lain gitu ya. Ada kebijakan dari company dan lain-lain itu lebih pendek. Tapi kalau saya kasih atensi, saya care, itu jauh lebih mengena, menyentuh heart mereka. Sehingga akhirnya target jadi tercapai. Nggak lagi weak kan, karena tough justru. Tadi Mbak Marta juga kasih tips, justru ngasih feedback yang tough itulah karena kita genuine, kita close each other, ya efeknya malah lebih signifikan. Itu sih Mbak kalau tips dari saya. Mungkin Mbak Marta bisa menambahkan. Ya, terima kasih Terapi. Silahkan Mbak Marta mau menanggapi. Ya, betul. Dalam konteks sebenarnya kita sebagai pribadi, kita punya belief dan kepercayaan masing-masing ya. Kalau kita coba lihat di Wikipedia atau kata dasarnya itu compassion, itu adalah salah satu ranking tertinggi atau the highest rank ya, virtue yang ada di setiap agama dan kepercayaan. Mau itu Muslim, Islam, Christianity, Judaism, Hindu, Buddha, Confucian, itu dia bilang the compassion is the highest rank. Jadi menurut saya ya kita yang memiliki berbagai macam belief dan kepercayaan ini nggak mungkin lah para tadi ya prophet atau nabi-nabi kita itu membuat sembarangan. Nah, jadi kita harus yakini bahwa compassion adalah sesuatu yang paling tinggi dalam satu hubungan ya manusia. Tinggal sekarang dan satu lagi Tika, saya tidak melihat bahwa orang itu tadi kan ada quote saya yang ketiga ya, mereka tidak disagree bahwa compassionate leader itu jelek. Cuman kadang mereka nggak tahu harus gimana sih. Gue cuman takut dianggapnya itu lemah. Gue takut malah mereka tidak menghargai saya gitu. Kok saya bilang enggak ya gitu ya. Manusia itu punya hubungan timbal balik. Kalau saya dihargai, maka saya juga akan menghargai dia gitu kan. Nah, kalau bicara mengenai compassion leadership, ya tetap aja target itu juga harus kita lihat gitu ya. Nah, saya dalam pengalaman saya rasanya menggunakan konsep atau pendekatan ini, thanks God, alhamdulillah, target sih tetap tercapai, teman-teman tim saya juga tetap produktif ya, tetap happy, tetap fun gitu ya, tanpa saya harus gimana ya, tanpa harus nge-push atau maki-maki mereka, enggak sih. Saya rasa di sini ada beberapa, kalau saya tadi lihat nih, saya lihat ada beberapa tim saya, jadi saya juga nggak berani bohong nih ya, Mbak Tika ya, gitu ya, nggak akan berani bisa bohong juga gitu ya. Tetap produktif, tetap tercapai target, tetap analisa dan kajiannya luar biasa, mendapatkan apresiasi dari BOD gitu ya, angka-angka juga terbukti gitu ya. So saya believe sama itu, gitu. Ya. Luar biasa, Mbak Marta. Memang tiap orang harus punya keyakinan ya, Mbak Marta ya. Nah, keyakinan itulah yang membawa kemudian kita sebagai individu memimpin orang lain itu untuk bisa diterapkannya kepada bawahan atau rekan kerja semuanya, gitu ya. Dan perlu adanya evidence. Nah, evidence ini yang perlu di-highlight nih Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau mempraktikkan compassionate leadership dalam keseharian, tapi kita tidak bisa memberikan evidence kepada rekan atau mungkin atasan kita nantinya begitu, nah ini agak sedikit sulit begitu ya, Mbak Marta dan Kak Ratu ya. Nah, evidence bisa didapatkan dari berbagai cara. Baik, Bapak Ibu yang lainnya yang mungkin ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Ini ada beberapa di chat. Baik, ini ada Bapak Kitab sendiri, mungkin Bapak ingin bertanya, Pak? Ya, saya persilahkan Bapak. Boleh di-unmute dulu, Bapak. Selamat sore, Bu. Sore, Bapak. Selamat sore, Pak. Bu semua, selamat sore. Ya. Ini semua ya, Bu ya? Ibu-ibu semua. Ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu yang luar biasa. Ya, silakan Bapak, pertanyaannya, Pak.
konsep ini kalau saya melihatnya sebagai leader yang bijaksana aja, mungkin bahasa awam saya ya, konsep leader yang bijaksana. Cuman kalau sekarang kan pandemi Bu ya, pandemi seperti kita mungkin yang di back office, tadi ada bahasa empati. Bagaimana empati itu bisa terwujud terhadap tim kita yang di lapangan, yang punya high risk, yang respon cukup tinggi. Ini bagaimana memberikan mereka satu kenyamanan untuk mereka bisa, tadi Bu Marta sampaikan, bisa produktif maksimal. Ini bisa share mungkin para narasumber sore ini. Terima kasih. Ya, boleh langsung ditanggapi mungkin Teh Ratu dari pertanyaan. Oke. Pertanyaannya saya simpulkan dulu ya, takutnya saya salah menangkap. Jadi Pak Kitab Sembiring punya tim yang mereka bekerjanya di lapangan. Bagaimana Bapak secara leadership memahami, menjadi empati terhadap tim yang di lapangan ini, begitu Pak? Gitu ya Pak? Dengan kondisi yang mereka di lapangan high risk ya Bu ya? Iya. Oke, saya catat dulu ya Pak pertanyaannya. Oke, kalau tadi mungkin saat saya share yang 4 tips itu Pak, ya 4 tips menjadi compassionate leadership, keempatnya itu menurut saya masih bisa diterapkan. Ya, artinya yang pertama adalah mengidentifikasi apa yang menjadi suffering mereka gitu ya Pak ya. Karena kan mereka high risk tadi tentunya mungkin beda dengan tim back office yang hanya stay di kantor gitu ya Pak ya. Sufferingnya nih karakteristik kebutuhan mereka itu kan pasti beda. Caranya gimana menjadi lebih sensitif? Talk to them Pak. Ya. Bicara dengan mereka untuk lebih tahu apa yang sebetulnya mereka butuhkan, sampai dengan ke langkah yang keempat, kita provide support yang dibutuhkan supaya kita tepat sasaran ya Pak ya. Jangan mereka sebetulnya butuh X, kita kasih Y gitu ya Pak ya. Kita lihat betul apa yang menjadi kebutuhan mereka. Caranya tahu akurat adalah memang banyak berkomunikasi dengan mereka. Gitu ya Pak ya. Apa sih yang menjadi kebutuhan mereka saat ini terutama nih pandemi. Ya mungkin bagian collection gitu ya Pak ya, kurang lebih ya. Yang nagih-nagih gitu ya kalau di lapangan ya. Kita kan ada tim kan pasar Bu ya. Iya. Atau marketing and sales juga di lapangan ya Pak ya. Ya, itu apa sih yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, kita sebagai leader tentunya apa yang menjadi kapasitas dan kewenangan kita provide support ya, support yang betul-betul dibutuhkan. Tentunya kalau dari sisi prosedur kesehatan dan lain-lain gitu ya, kalau memungkinkan kita provide apa sih yang mereka butuhkan supaya mereka menjalankan fungsinya itu merasa secure. Gitu ya Pak ya. Selain itu mentally, positif moral itu harus selalu dijaga. Itu tadi Mbak Marta kasih tips, salah satu yang sudah dilakukan lewat program-program yang mengangkat lagi motivasi mereka supaya mereka tetap termotivasi, keep happy. Mungkin tips saya juga mirip dengan Mbak Marta, Pak. Sometimes kita bisa ngobrol dengan mereka untuk bicara yang non-job sama sekali, enggak ngomongin kerjaan sama sekali, Pak. Ya, supaya mereka masih termotivasi, positif moralnya, tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Itu mungkin tips dari saya, Pak. Mbak Marta mau menambahkan, monggo. Terima kasih, Pak Kitab. Ya, Ibu, terima kasih. Ya. Monggo. Ya, baik. Mungkin saya tambahkan ya. Pak Kitab, terima kasih atas masukannya. Ya, ini kalau kita punya tim yang high risk ya Pak, ini memang kita harus jauh lebih sensitif gitu ya terhadap mereka ya. Yang biasanya saya lakukan Pak, mungkin saya memang orang yang apa ya? Saya biasanya kalau tidak langsung saya biasanya punya orang-orang yang memang like informal leader di antara teman-teman itu ya Pak ya. Kalau bagaimanapun juga kadang-kadang tim kita itu suka agak sungkan-sungkan gitu langsung kepada leader, waduh ntar gue gimana nih gitu. Nah biasanya saya itu punya orang-orang tertentu yang saya anggap sebagai partner saya dan mereka informal leader buat tim tersebut. Nah dari situ biasanya saya bisa menggali apa sih kecemasan mereka gitu ya. Apa sih yang menjadi ketakutan mereka. Nah tentunya akan berbeda Pak ketika teman-teman itu bicara sama teman-temannya juga gitu ya.
mereka jauh lebih terbuka, mereka jauh lebih genuine lah ya Pak, gitu ya. Nah, dari teman-teman itu biasanya terus kemudian saya undang. Biasanya saya secara rutin, kira-kira apa gitu ya. Saya nggak mau top down dalam hal ini. Saya tanya gitu ya. Misalkan kemarin dalam beberapa hal itu ada beberapa di tim saya tuh, Bu, ya ampun, rumahnya jauh banget, Bu, jauh banget. Udah naik kereta dari Bogor, naik apa lagi, wah pokoknya udah nggak kebayang, Bu, gitu. Nah, terus saya tanya, tugas dia tuh apa? Tugasnya ini Bu. Ya ampun, misalnya saya bilang gini, aduh, gajinya aja tidak setara dengan resikonya gitu. Ya udahlah, gini aja deh, saya bilang gitu. Fully work from home, nggak perlu gantian. Ini yang back office nih Pak, kebetulan ya, fully work from home gitu ya. Tapi kasih tugas yang memang dia bisa bertanggung jawab sama tugas tersebut. Dia deliver dengan baik kok Pak. Karena justru dia ngerasa diperhatiin ya, gitu ya. Karena dia ngerasa diperhatiin, dia juga jadi punya tanggung jawab untuk mendeliver pekerjaannya dengan baik gitu. Nah, kalau yang high risk kebetulan saya 4 bulan lalu tim saya itu kebetulan tidak ada yang di lapangan ya Pak. Tapi saya pernah melakukan di beberapa waktu lalu, waktu saya pegang tim di Jawa Barat juga ketemu sama teman-teman yang ada di lapangan baik itu sales maupun collection. Betul seperti yang Mbak Ratu bilang Pak. Kadang-kadang kita harus ajak mereka untuk tidak bicara mengenai pekerjaan. Betul, Pak, gitu ya. Betul. Saya cuma undang mereka, terus nyanyi-nyanyi gitu ya, sampai mereka bilang gini, waduh saya belum pernah nih diundang Bu sama pemimpin saya makan di tempat seperti ini gitu. Terus saya nggak ngapa-ngapain Pak, even saya disuruh ngomong sama tim saya cuma bilang, oke, terima kasih, tanpa Anda saya bukan apa-apa. Gitu. Itu bagian dari seseorang leader menunjukkan yang konsepnya vulnerability ya Pak ya, bahwa kita tanpa mereka kita tuh bukan siapa-siapa. Gitu. Dan itu yang saya tunjukkan. Saya undang mereka makan di satu kafe di Bandung, gitu ya. Semua collection saya Pak, collection saya undang makan. Terus saya cuma bicara terima kasih banyak kepada teman-teman. Tanpa kalian, kualitas pembiayaan saya akan jelek, ya. Dan saya tidak bisa apa-apa tanpa kalian. Terima kasih banyak gitu. Setelah itu Pak, iya nggak usah susah-susah. Saya suruh nagih hari Minggu pun ya. Mereka lakukan itu. Tapi ini memang tidak dalam kondisi pandemik. Tapi menurut saya, seperti Mbak Ratu tadi bilang, bisa kita pakai, Pak. Kadang-kadang obrolannya jangan selalu terkait dengan pekerjaan lagi, Pak. Apalagi dalam kondisi hal yang seperti ini. Mungkin itu, Pak. Kitab saya sedikit sharing dari saya ya. Kalau yang terkait pandemik ini memang kebetulan saya memegang tim yang semuanya kebetulan tidak ada yang high risk-nya cuma dari sisi jauhnya lokasi pekerjaan mereka, lokasi rumah mereka ke kantor Pak, gitu. Very high risk. Boleh Bu tambahin? Mohon maaf Pak, kita satu orang diperbolehkan satu pertanyaan dulu ya Bapak ya. Nanti boleh kirim email saja atau melalui chat, begitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Pak Kitab atas pertanyaannya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Rahmi Endras. Saya persilahkan Ibu Ami untuk bertanya. Bu Rahmi bertanya. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Oke. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Tika. Ya. Mohon maaf, saya nggak menayangkan wajahnya karena terlalu cantik, karena saya lagi nggak pakai kerudung tentunya ya. Oke, baik. Oke, gini Bu Ratu maupun Ibu Marta tadi ya. Kalau tadi saya menyimpulkan bahwa sebenarnya compassionate leader itu adalah leader yang sensitif, yang cukup peka gitu ya terhadap anggota timnya, memahami lah gitu. Kalau bisa nggak pakai anak buahnya ngomong, kita udah tahu lah dia sedang seperti apa gitu ya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah di sensitif. Mudah-mudahan saya nggak salah menangkap. Nah, jadi being more sensitive. Nah, masalahnya nih, kalau aslinya nih ya,
kita ini bukan orang yang sensitif ini seperti apa. Soalnya kadang-kadang saya mencoba untuk membangun sensitivitas setinggi mungkin. Karena saya sendiri sering merasa bahwa kayaknya saya tuh orangnya agak telat nih ya kalau soal sensitif. Jadi baru ngehnya setelah melihat orang lain melakukan gitu. Oh, harusnya aku kayak gitu ya tadi ya. Tapi kok ternyata aku tadi nggak melakukan gitu. Jadi terus jadi kayak nyesel gitu. Jadi sebenarnya gimana ya caranya membangun sensitivitas ini supaya itu tadi urat pekanya jadi lebih pendek ya harusnya. Jadi cepet nyambung gitu. Ya gitu Bu Ratu maupun Bu Marta. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahmi atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana jika kita sebagai pemimpin memang bawaan dari lahir begitu ya Bu Rahmi ya, memang kurang sensitif, sedangkan di dalam compassionate leadership ini memang dituntut kepekaan atas sensitivitas itu sendiri ya. Begitu. Kira-kira boleh langsung ditanggapi oleh Teh Ratu dan Mbak Marta? Saya persilahkan. Oke. Saya dulu izin Mbak Marta ya. Oke. Ya. Oke, gimana kalau kita orangnya dari lahir nggak sensitif gitu ya? Oke. Ya, sebetulnya sensitif dan compassion itu empati tadi ya, Bu Ami ya, empati sebagai prinsip dasarnya how to be a compassionate leaders, yaitu learnable dan trainable. Ya, artinya bisa di-develop. Ya. Saya mungkin nggak akan cerita secara psikologi ya, Bu Ami ya. Tidak akan menjelaskan dari sisi psikologi, tapi yang saya pelajari dan dari yang saya alami, ya termasuk saya sendiri pun hasil talent saya itu empatinya tidak merah ya. Kalau Bu Ami tahu talent Gallup ya, saya tuh nggak merah dari sisi empati itu saya nggak merah, artinya nggak kuat ya. Tapi saya berusaha Bu, saya belajar ya lebih peka dengan sekeliling dengan banyak bertanya dan banyak active listening ya. Saya juga praktekkan itu dalam lingkup yang paling kecil, yaitu di keluarga. Ya, saya mendevelop itu. Jadi saya aware dulu, oke, saya ternyata hasil talentnya bukan seseorang yang empati. Jadi saya tuh dulu nggak cepat mudah seperti Bu Ami persis cerita ya. Nggak cepat mudah langsung paham, oke orang ini tuh kondisinya gini. Gitu ya, saya perlu waktu banget akhirnya tahu. Nah, itu saya develop, improve sendiri dengan cara seperti itu, Bu. Ya, saya praktis dengan orang-orang terdekat saya, anak-anak, keluarga gitu ya. Lalu di kantor ya sahabat, saya lebih banyak mendengarkan. Kemudian mengobserve ya, karena kan tadi saya sempat jelaskan juga kadang-kadang tuh yang nonverbal ya. Tapi kita bukan juga cenayang ya Bu Ami ya, kita langsung nebak gitu ya. Ya, tentunya kita observasi, komunikasi sehingga menjadi lebih tahu ya sebetulnya apa yang terjadi di sekeliling kita. Jadi menurut saya tetap ada hope tadi ya kata Mbak Marta ya. Tetap ada harapan kita bisa mengimprove itu dengan mencoba lebih banyak mendengarkan, komunikasi. Jadi tidak komunikasi dengan orang lain itu tidak semata-mata orang yang mendengarkan kita tapi lebih banyak mendengarkan apa yang terjadi. Ya, baik itu coworkers, bawahan kita, atau tadi yang paling mudah adalah di keluarga. Itu mungkin Bu Ami. Mbak Marta kalau mau menambahkan. Terima kasih Teh Ratu penjelasannya. Silakan Mbak Marta untuk menanggapi. Ya, Bu Ami, saya sepakat sama tadi Mbak Ratu bilang ya bahwa leadership is can be developed ya. It's not born to be leaders. Tapi menurut saya sih di develop ya. Nah, makanya tadi saya kalau Mbak Ami tadi mudah-mudahan tidak telat, saya menunjukkan climbing to the summit itu journey leadership. Itu dimulai dengan mengetahui diri sendiri, dan ini Mbak Ami berarti udah tahu nih kekurangan Mbak Ami ya, bahwa saya nggak sensitif enough gitu ya. Berarti Mbak Ami udah tahu as the leader self leadernya udah oke. Tinggal sekarang bagaimana terhadap orang lain ya Mbak Ami. Sepakat sama Mbak Ratu, trainable. Jadi coba kita, saya pribadi memang memulainya dari keluarga dengan anak-anak saya. Anak-anak saya itu generation Z,
yang sangat ignoran, kita tahu semua gitu ya. Masih kuliah tingkat 2 dan masih SMA gitu ya. Sangat-sangat ignoran. Defaultnya anak-anak itu kan begitu ya, gitu ya. Tapi saya banyak mendengar bagi mereka gitu ya. Dan jangan kaget, mereka selalu banyak punya ide-ide yang brilian, yang generasi saya mungkin tidak pernah terpikir. Nah, dari situ Mbak Ami, saya juga menerapkan ke tim saya, gitu. Karena pertama yang harus kita lakukan pada diri saya, pada diri kita sebagai seorang leader, yakinkan bahwa kita bukan Superman or Superwoman. Kita nggak tahu semuanya, gitu ya. So kita harus rely on mereka. Rely on tim kita. That's why kita harus mendengar, tadi Mbak Ratu bilang. Nah, yang pertama mendengar. Yang kedua, pekanya begini Mbak Ami, kalau menurut saya kasih tipsnya ya. Ketika Mbak Ami lakukan meeting ya, atau misalnya bertemu dengan mereka, amati gesture mereka. Gerak tubuh mereka ya. Ya, kalau misalnya Mbak Ami punya satu project dan tiap hari rapat dengan mereka, jangan hanya sekedar ngomong gitu ya, one way ya. Coba liatin gesture-nya mereka seperti apa. Ada yang tadinya biasanya ngomong, tiba-tiba hari ini diem aja. Biasanya antusias, hari ini cuek-cuekan aja. Nah, kita harus sensitif tuh sama itu. Something wrong nih gitu. Nah, kalau saya tidak langsung nanya dia gitu. Saya biasanya nanya siapa nih? Temennya Mbak Ratu, misalnya Mbak Ratu tiba-tiba gloomy hari ini ya, kelihatannya gimana gitu. Saya tanya, misalnya temennya Mbak Tika, saya tanya, Mbak Tika, kok Ratu hari ini seperti ini, kira-kira kenapa ya? Nah, seperti itu gitu. Biasanya yang saya lakukan Mbak Ami seperti itu gitu. So, mengamati gesture anak buah itu menjadi satu modal kita untuk kita tidak salah menilai mereka. Gitu. Oh, jadi inilah, jadi sign ya, pemberi sign gitu ya. Sign itu apa ya? Tanda ya, sinyal ya. Wah, berarti orang ini lagi ada masalah apa-apa satu gitu. Nah, mungkin itu sih sedikit dari tips saya, tapi saya sepakat, saya belajar dari lingkup terkecil juga seperti Mbak Ratu, yaitu mencoba banyak mendengar dari anak-anak saya dan kemudian saya apply ke tempat pekerjaan saya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Marta dan Teh Ratu. Tadi penjelasannya semoga menjawab ya, Bu Ami ya. Okay. Baik, pertanyaan terakhir atau mungkin ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Dia Siono. Saya persilakan Ibu Dia untuk menanyakan pertanyaan. Satu pertanyaan ya Bu ya. Ya, silakan Ibu. Silakan Bu. Boleh di-unmute dulu Ibu, maaf Ibu. Ya. Baik, silakan Bu Dia. Selamat sore. Sore Ibu, ya. Bu Ratu dan juga Bu Marta. Ini saya ingin bertanya. Justru terbalik sebenarnya pertanyaan saya dari Pak Sembiring. Dalam posisi sebagai seorang follower, di mana pasti ada pemimpin lah di atas kita gitu ya. Bagaimana kita harus bersikap atau bagaimana cara kita menyadarkan apabila justru pimpinan kita yang mungkin belum atau kurang memiliki compassion terhadap anak buahnya, terutama dikaitkan katakanlah dengan kondisi pandemik saat ini, kemudian adanya target-target sebagai seorang marketing gitu. Nah itu gimana ya cara menyadarkan pimpinan tersebut? Oke. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dia. Jadi bagaimana cara mempengaruhi atau meyakinkan pemimpin kita yang dinilai memang belum memiliki sosok compassion di dalamnya, begitu ya Bu Dia ya? Ya. Mungkin Teh Ratu dan juga Mbak Marta bisa berbagi kiat-kiatnya seperti apa ya, gitu. Betul. Mbak Marta mau duluan, monggo. Teh Ratu atau ya silakan Mbak Marta. Oke. Tadi Mbak Diah ya. Mbak Diah memang ini tantangannya ya gitu ya. Sebagai seorang leader kan kita leadernya bukan hanya ke bawah ya gitu ya, juga kepada samping kita ya. Tapi gini, kalau saya prinsipnya kita tidak bisa milih pemimpin masalahnya. Ya. Sama halnya kita dalam satu kondisi tertentu kita tidak bisa memilih anak buah kita. Gitu ya. Jadi kita harus terima. Nah, ketika kita tidak bisa memilih pemimpin kita, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kalau saya simpel aja, Mbak Diah, tunjukkan bahwa kita bisa mendeliver apa yang dia minta. Do your best, gitu ya.
Tadi saya sampaikan kepada Mbak Diah, bukan artinya mereka itu tidak setuju dengan tadi ya konsep compassionate itu, tidak gitu. Tapi kadang-kadang mereka merasa kadang-kadang membentengi diri mereka sendiri supaya mereka merasa ya I am strong gitu ya. Itu secara umum loh ya, bukan hanya di Indonesia ya. Itu research yang berlaku secara global, ada dua pandangan tadi gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang bahwa ada pandangan yang weak, melihat bahwa compassion itu weak, sebagai weak ya that's the fact gitu. Nah kalau saya melakukannya ya prove yourself gitu. Saya dikasih apa? Saya diminta misalnya ini target segini gitu ya. Oke. Saya lakukan, tapi ketika saya mendeliver, boleh, saya juga nggak bisa kontrol pemimpin saya masalahnya, betul kan? Satu, kita nggak bisa milih pemimpin, yang kedua kita nggak bisa kontrol pemimpin kita gitu. Ya, tapi kalau saya nggak mau di-define oleh style pemimpin saya. Paling nggak saya punya target, dan target itu saya dapatkan bersama tim saya yang di bawah. So, saya lakukan itu dengan tim saya. Intinya, oke, saya janji saya akan deliver output saya sesuai dengan keinginan pemimpin saya, gitu ya. Again, kita nggak bisa kontrol dia. Yang bisa kita lakukan adalah proof apa yang dia minta untuk kita, gitu. Nah, kalau kita bisa tunjukkan buktinya buat mereka, gitu, buat yang di atas, saya rasa. Ya, saya juga kan ada di posisi yang punya tim, yang juga pemimpin, yang punya tim juga. Saya juga punya yang di atas. Saya rasa itu akan membuat paling nggak kita dan anak tim kita menjadi lebih ringan gitu ya. Dan ya hopefully ya Mbak Diah, saya nggak menutupi hopefully kalau kita bisa proof angka-angka kita. Saya pernah ngalamin itu. Persepsi dia terhadap kita juga akan berubah, gitu. Ya, persepsi dia akan berubah. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Marta atas jawabannya, luar biasa. Boleh langsung ditanggapi oleh Teratu, silakan Teh. Oke, menurut saya yang disampaikan Mbak Marta sangat menarik dan cukup jelas ya. Saya hanya menambahkan sedikit, karena sebetulnya saat saya diskusi dengan siapapun tentang ini, compassionate leadership, itu banyak pertanyaan muncul sejenis ini gitu. Artinya ya kita kalau compassion, kalau bos kita enggak, percuma dong Mbak gitu kan. Itu udah capek-capek compassion gitu kan. Enggak ada tanggapan dari sekeliling, dari atas, itu kan kita capek sendiri gitu ya. Nah saya selalu kasih saran nih Bu Diah ya. Selalu saya bilang start from yourself. Ya, selalu mulai dari diri Anda karena energi itu contagious. Ya, mau positif mau negatif, energi itu selalu menular. Artinya kita tularkan ya, compassion behavior tadi gitu ya, ke sekeliling kita, ke rekan-rekan kita. Oh, Bu Diah kok kalau ada temennya sakit care banget ya. Bu Diah kok kalau ada temennya kesulitan pekerjaan dia langsung pengen bantu, tanyain apa sih what can I do? Ya. Terus tularkan energi positif itu, nanti lama-lama atasan juga akan melihat. Apalagi plus tips yang tadi dari Mbak Marta. Show your best performance. Artinya kan proven. Saya compassion, saya bisa menunjukkan best performance saya lebih mudah berinteraksi dengan siapapun. Pekerjaan saya jadi lebih mudah, yang tadinya teman-teman di divisi lain, divisi IT, divisi mana, marketing tuh judes, setelah saya compassion, kok jadi lebih mudah ya, target saya jadi lebih tercapai. Itu Mbak. Jadi kalau saya sih selalu tipsnya start from yourself. Gitu. Ya. Plus tips yang kedua dari Mbak Marta tadi, do your best. Gitu. Baik. Mungkin. Terima kasih Terima kasih Mbak Marta, semoga menjawab ya bermanfaat ya. Sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Topik yang sangat luar biasa dari pembicara-pembicara kita yang super duper keren ya sore hari ini ya, selama 2 jam. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba untuk menarik kesimpulan dan benang merah dari pemaparan kedua pembicara kita nih pada sore hari ini. Pada intinya adalah menjadi seorang
compassion leader, begitu, pemimpin yang memiliki compassion, ini perlu adanya kepekaan dan kesadaran. Mulailah dari awal, dari dalam diri sendiri dulu ya, Ratu dan Mbak Marta ya, sehingga kemudian bisa mengeluarkan energi positifnya kepada orang lain. Nah, dengan kata lain, Bapak Ibu dapat memimpin dengan compassion, sehingga bisa menjadi seorang role model dan juga inspired leader di lingkungan pekerjaan sehari-hari dengan yaitu tadi menyalurkan energi positif gitu, dengan cara care, dengan cara peduli dengan rekan kerja dan khususnya dengan bawahan-bawahan yang ada di dalam tim Bapak Ibu. Nah, yang kedua yang saya highlight adalah memimpin untuk compassion itu sendiri Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu memasukkan compassion menjadi seorang compassionate leader itu di dalam proses pekerjaan sehari-hari, memasukkannya ke dalam di organisasi dalam prosesnya, sehingga kemudian hasil yang dapat diperoleh adalah pekerjaan menjadi lebih mudah, kemudian target itu bisa tercapai hanya dengan mungkin hanya menjepitkan jari begitu ya Mbak Marta ya. Jadi di mana memang karena ada kolaborasi tersebut, bawahan itu sudah tahu betul maunya Bapak Ibu sebagai pemimpin itu seperti apa. Begitu kurang lebih Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mungkin boleh ada closing statement dari Teh Ratu dengan juga Mbak Marta, begitu, 1-2 kalimat sudah cukup. Saya persilahkan dari Teh Ratu dulu mungkin ya. Silahkan Teh Ratu. Baik, Mbak Tika, closing statement nggak boleh panjang-panjang berarti ya? Iya. Oke, kalau dari saya ada 2. Yang pertama adalah compassion is fundamental ya. Sesuatu yang basic yang dibutuhkan oleh setiap manusia, ya, individual. Itu compassion itu sudah menjadi kebutuhan, bukan sesuatu yang luxury. Yang kedua adalah start with deep and simple actions. Ya. Jadi 2 itu, Mbak. Yang pertama adalah itu kebutuhan, yang kedua adalah mulailah dengan sesuatu yang simple dan bermakna. Itu mungkin dari saya, Mbak Tika. Luar biasa, Bapak Ibu, boleh diberikan aplaus terlebih dahulu. Simple dan bermakna, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, Mbak Marta, saya persilahkan untuk memberikan closing statement. Ya, baik. Kalau saya dimulai, yang pertama adalah being compassionate in the workplace is challenging, but I think it's worth it. Saya tidak menutup-nutupi hal ini sebagai seorang praktisi, menumbuhkan kepercayaan dengan menunjukkan kehangatan dan kebaikan kepada tim kita, kepada kolega kita, merupakan satu keterampilan yang sangat-sangat kritikal, apalagi di masa yang seperti ini ya. Bahkan mungkin untuk di era modern seperti saat ini. Mengapa? Karena menurut saya sangat penting supaya perusahaan tersebut tetap sehat, tetap bersemangat, dan perusahaan itu tetap berkelanjutan. Mungkin itu dari saya. Baik, luar biasa. Luar biasa, terima kasih Mbak Marta. Boleh di-applause lagi Bapak Ibu untuk Mbak Marta. Baik. Ya, Bapak Ibu mungkin yang tadi terlewat untuk sesi tanya jawab, jangan khawatir. Don't worry Bapak Ibu, karena Bapak Ibu masih diperbolehkan untuk mengirimkan email kepada PPM. Boleh mungkin dibantu oleh host, Bapak Ibu jadi boleh mengirimkan email ke email yang tertera di layar Bapak Ibu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengirimkan email Bapak Ibu ke pojokpintarmanajemen@gmail.com dengan mencantumkan subjek berupa nama Bapak Ibu _seri 16 dan tentunya ada deadline ya Bapak Ibu ya. Paling lambat kami tunggu tanggal 4 Agustus. Nah, nanti email Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh para pembicara kami sore hari ini, yaitu Teh Ratu dengan Mbak Marta. Baik, Bapak Ibu. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke feedback ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah acara ini berakhir, tentunya kami mengharapkan Bapak Ibu untuk mengisi feedback. Nah, tentunya feedback ini akan kami gunakan untuk improvement Pojok Pintar Manajemen seri selanjutnya. Boleh mungkin ditampilkan untuk QR code-nya beserta dengan link feedback yang Bapak Ibu bisa isi. Ya, silakan untuk host menampilkan QR code beserta juga link feedback yang bisa diisi oleh Bapak Ibu sore hari ini.
Begitu. Ya, ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau yang di handphonenya sudah ada QR code reader gitu ya, boleh langsung di-scan aja QR code-nya, atau yang tidak punya jangan bersedih, boleh langsung dimasukkan aja link bit.ly/feedback-ppm16. Begitu. Nah, mohon diisi untuk formulir evaluasi yang sudah tertera, baik link maupun dari QR code-nya. Nah, Bapak Ibu setelah mengisi formulir evaluasi ini, kemudian disubmit, jangan di-close terlebih dahulu, mohon ditunggu, karena akan pindah ke halaman Google Drive yang lain, Bapak Ibu. Jadi, nanti setelah Bapak Ibu submit, akan keluar link untuk mengakses Google Drive. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses materi kita pada sore hari ini. Begitu. Jadi, kami tunggu Bapak Ibu untuk feedback-nya. Kalau misalkan memang mau mendapatkan materi kita pada sore hari ini, bisa ditunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, jangan langsung di-close. Ya. Kami tunggu feedback-nya Bapak Ibu. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 nih Bapak Ibu ya. Sudah 2 jam penuh kita bersama-sama di acara Pojok Pintar Manajemen seri 16 ini. Dan sebelum saya tutup tentunya, ini saya akan membacakan sedikit aktivitas atau kegiatan di PPM dalam waktu dekat ini. Antara lain ada soft skill untuk sekretaris Bapak Ibu. Ini jadi akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai Jumat, tanggal 26 sampai dengan 28 Agustus. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silahkan untuk mendaftar bersama dengan rekan atau mungkin secara pribadi, begitu ya. Bisa langsung mendaftar, kemudian juga ada seminar series online Bapak Ibu dengan tema besar Mastering Virtual Leadership in the New Normal Era. Nah, di sini akan ada 6 pembicara, dan ini pembicara-pembicara hatam gitu ya, yang sudah melanglang buana di area leadership. Dan ini akan dilaksanakan dari tanggal 24 Agustus, kemudian juga sampai dengan 1 September dengan pembicara yang berbeda-beda. Ya, silahkan Bapak Ibu ajak teman-temannya gitu ya. Begitu. Nah, kami juga di Sekolah Tinggi Manajemen PPM School of Management sendiri, ini ada Bapak Ibu bisa mendaftar mengenai Advancing Network of Strategic Change Leadership, Bapak Ibu. Ini program dari Sekolah Tinggi Manajemen kami. Jadi Bapak Ibu boleh langsung mendaftar saja jika memang dirasa, wah nih topiknya pas banget nih dengan saya gitu ya, di Strategic Change Leaders, khususnya di era yang sangat volatile seperti saat ini Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu boleh langsung mendaftarkan saja diri ke kegiatan-kegiatan yang sudah saya sebutkan tadi, siapa tahu bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Begitu. Baik Bapak Ibu, akhir kata saya akan tutup kegiatan kita pada sore hari ini di dalam Pojok Pintar Manajemen seri 15, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita yang super duper keren pada sore hari ini. Sama-sama. Khususnya Mbak Marta yang masih dalam Mbak Marta ya, Mbak yang ya. sakit-sakit tetap komit. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga kepada Teratu dan seluruh tim pelaksana Pojok Pintar Manajemen. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Tadi sampai 100-an orang ya, Bapak Ibu ya, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.